Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hari ini Jumat. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Kita bersama tim peduli Lintang Mengaji atau Lintang Peduli akan membagikan bantuan atau menyalurkan bantuan dari saudara kita yang terdampak kebakaran ya kemarin di daerah LNG. Ada beberapa unit rumah yang hangus dilalap api atau jago merah, dan hari ini kita akan membagikannya. Barakallahu fikum. Basraf ngambil apanya? Bahan mobil. Kita ngambil untuk juga dari sini ya, dari kawan-kawan kita di sini. Barakallahu fikum. Nah, jadi untuk vlog sekolah jeling ya nih. Ya lah, yuk, assalamualaikum Kak. Alhamdulillah kita sampai di tempat rumah duka ya, rumah apa? Di rumah ahli musibah gitu kan. Nah, terus subhanallah, ternyata ini yang hangus ya, rumah semuanya nih. Habis semua kebakaran ludes, tak ada yang tersisa. Nah, kita langsung salurkan pakaian-pakaian yang layak pakai untuk kawan-kawan yang tertimpa musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita dalam keadaan tertimpa musibah, namun kita masih tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberi kesehatan, dan semoga dengan musibah ini mendapatkan hikmah yang lebih besar di belakangnya. Sini kami dari Yayasan Imam Syafi'i dan Lintang Mengaji dari Lintang Peduli. Ini dengan ada pembina yayasan kami ketua, ada wakil dan bendahara. Ini turut merasakan penderitaan apa yang Bapak Ibu rasakan dengan musibah ini, dan semoga dengan sedikit kepedulian kami ini sedikit mengobati rasa yang ada di hati Bapak Ibu, dan yakinlah ujian dan cobaan ini datangnya dari Allah. Allah pasti ada punya rencana yang lebih baik daripada itu. Nah, untuk itu kami mohon dari pembina yayasan Imam Syafi'i kepada Al Ustad Mardi, kami silakan untuk memberikan sedikit bagian kepada Al Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya, semoga Allah memberikan keberkahan dan memberikan pahala yang begitu banyak untuk kita semuanya. Kami memperkenalkan diri, kami dari Lintang Peduli yang dinaungi oleh Yayasan Imam Syafi'i Lintang. Markas kami atau kami berpusat di Desa Pagar Tengah, di belakang PO Sinar Dempo, Pak. Nah, jadi kami di sana bikin sekolah dalam tahap waktu dekat ini, insya Allah. Sekarang masih tahap pembangunan. Alhamdulillah kita sudah punya masjid juga di sana. Nanti kita
akan lakukan pembelajaran untuk anak-anak sekitar situ, dan juga kita punya program namanya Lintang Peduli, sebuah lembaga sosial ini ta'awun, tujuan kami untuk saling bantu, ya, mengumpulkan dari kawan-kawan semuanya, dari bantuan-bantuan mereka kepada pihak-pihak yang terkena musibah begitu. Nah, maka dalam bantuan yang ya tidak seberapa nilainya ini, semoga bisa meringankan beban, bisa menghilangkan kesedihan, dan tentunya sebelum itu kami pengen kenal dulu Pak ya. Perkenalkan, nama saya Hendra Irawan, saya sebagai Ketua Kadang Taruna di Desa Lingge. Siapa tadi Pak? Hendra Irawan. Hendra, Pak Hendra. Oke, Hendra. Boleh Bapak? Bapak siapa Pak? Romli. Pak Romli. Iya. Pak Romli. Bapak yang rumahnya di posisi mana Pak? Ini. Oh, yang sini Bapak ya. Yang sebelah sini. Insya Allah. Halo Bapak? Saya Wirhan, Pak Wirhan. rumahnya yang rumah ini Depok ini. Oh, yang ini, yang ditutup terpal ini. Ya, Tutup ini, yang sebelah sana. yang Depok ini. Oh, yang ini ya? Ya. Oh, Pak Wirhan. Kalau Ibu? Ibu Subaidah. Yang yang habis benar itu Bu ya. Tidak ada tersisa sama sekali Bu. Tapi anggota keluarga sehat semua Bu ya. Alhamdulillah. Sakit karena dapat kalau dari Ama ini di mana Pak? rumah. Ada ya? Oh, alhamdulillah. Bapak Afendi. Yang sebelah sana Bapak ya. Pak Afendi. Sebelahnya Bapak? Dari kakak saya Paru di rumahnya ini. Oh, yang ini. Oh, iya. Oh, Masya Allah. Ada kena musibah ya. Mungkin boleh disampaikan kepada kami Pak, unek-unek atau keluhan atau harapan yang bisa mungkin sedikit banyaknya. Ini tidak menutup kemungkinan bantuan satu, bantuan keduanya mungkin begitu. Nah, iya Pak. Ada harapan, ada keinginan yang boleh disampaikan, boleh Pak? Kalau Bapak harapannya apa Bapak? Dibangunkan lagi rumahnya Pak ya? Masya Allah, rumahnya dibangunkan lagi, dikembalikan ke seperti sedia kala begitu Pak ya? Sama Ibu juga begitu Ibu? Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, setiap kita itu pasti ya, pasti itu. Tidak boleh ragu itu. Diberikan musibah oleh Allah. Diberikan ujian oleh Allah. Sedikit maupun banyak itu sebuah kepastian. Semua manusia yang terlahir itu pasti diuji oleh Allah. Itu ditakdirkan oleh Allah kita 50.000 tahun sebelum langit diciptakan oleh Allah ini. Ini akan kejadian kayak begini nih. Rumah saya akan kebakaran, rumah saya begini dan begitu, harta saya hilang dan seterusnya. Itu sebuah kepastian. Ini namanya takdir. Hari ini kita saksikan. Kita saksikan semuanya rumah kita, Masya Allah. Allah ambil. Itu namanya qadha. Nah, kewajiban kita yang pertama beriman terhadap takdir. Kita harus percaya ini adalah ketetapan dari Allah. Kita nggak boleh mengingkarinya. Dan yang kedua, kita harus menerima. Menerima, tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh mengatakan Allah ini nggak adil sama saya, kenapa kok rumah saya hangus. Nah, oleh karena itu Allah jadikan seperti ini, Allah berikan pahala yang begitu besar bagi kita semuanya. Makanya Nabi, Bapak Ibu sekalian, pernah memberikan nasihat dulu ya kepada sahabatnya, bahwasanya orang-orang mukmin itu semua urusan dia itu baik semuanya. Itu kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, kata Nabi SAW. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, segala urusannya itu baik. Apapun gitu. Ketika kita sakit, rumah hancur, motor hilang, mobil rusak. Kalau di Sumbar sekarang itu Masya Allah Bu ya, Masya Allah. Di Sumatera Utara itu luar biasa juga. Di Aceh juga biasa begitu juga. Ada yang keluarganya hilang, meninggal, tertimbun dalam tanah. Alhamdulillah, kita belum sampai keadaan seperti itu.
Nah, bagi orang-orang yang beriman itu jadi pelajaran itu. Semua yang Allah timpakan bagi mereka itu adalah kebaikan untuk dirinya. Allah takjub dengan urusan seorang mukmin, semua kebaikan, semua urusan dia itu menjadi sebuah kebaikan bagi dia. Iza asabathu syarra syakar. Allah berikan nikmat kitanya. Allah itu, Bu, tidak terus-terusan memberi kita musibah, kan, Bu ya? Dari lahir sampai usia seperti ini, nggak terus-terusan kita diuji oleh Allah. Ujian itu sebentar saja itu. Hanya sehari, 2 hari, 7 hari. Tapi nikmat jauh lebih banyak Allah berikan. Nah, ketika nikmat yang Allah berikan semuanya itu, ketika dia diberikan oleh Allah, maka dia bersyukur. Dia mengakui nikmat itu datang dari Allah, alhamdulillah. Ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza asabat darra sabar. Ketika dia diuji musibah kayak begini nih, ya semuanya hilang, harta, benda semua kita hilang, maka dia bersabar. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah takjub dengan dia, maka dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Allah itu, Bu, ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang mukmin itu dengan cara diberikan musibah. Kadang kita banyak sholat misalnya, banyak puasa, banyak amal soleh lah, tapi tidak bisa diangkat derajat kita di sisi Allah, itu tidak bisa. Nah, caranya Allah berikan bagaimana nih si fulan ini bisa diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara diberikan ujian. Sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilih ujian seperti ini. Allah ingin mengangkat nih Bapak, ya, subhanallah, ya, Ibu Suwaibah, gitu ya, dan bapak-bapak yang lainnya. Allah ingin lihat itu. Allah ingin meninggikan derajat bapak-bapak semuanya. Mungkin dengan amal sholat tidak bisa, mungkin puasa mungkin tidak bisa. Tapi Allah ingin meninggikan derajat fulan ini, orang ini, dengan cara saya memberikan dia musibah. Sehingga Allah mengangkat derajatnya dengan musibah yang seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu nasihat dari kami. Tidak ada Allah itu, Bu, ya, satu lagi nih. Juga saya juga menakjubkan. Allah tidak akan pernah memberikan musibah, atau Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seorang muslim, tidak akan pernah mencelakai seorang muslim manakala dia bersungguh-sungguh merengek-rengek mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Kita harus banyak merengek-rengek kepada Allah, nanti bantuan itu akan datang. Jalan keluar itu akan datang dari pintu mana saja datangnya yang kita tidak tahu. Itu yang disebutkan kata ketua kita tadi. Pasti segala sesuatu yang terjadi saat ini ada pelajaran yang penting. Kita tidak tahu nantinya yang akan terjadi dalam diri kita. Nah, kemudian berikutnya, Bu sekalian, saya rasa kita semuanya bersedih, kan, Bu, ya? Dia sedih. Ya maklum, ya, manusia biasa, ya, Allah berikan kesedihan itu sesuatu yang biasa. Tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersedih seperti ini, diberikan jalan solusi, banyak-banyak kita mengambil pelajaran. Banyak-banyak mengambil pelajaran bahwasanya ini ada ladang pahala yang besar yang tidak diberikan kepada orang lain. Ini pahalanya sangat besar. Ini pahala kesabaran. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan kesedihan kita harus banyak sholat 5 waktu. Kemudian kita dengan sholat itu, Ibu sekalian, akan menerangi hati kita. Kemudian juga kita membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, kita menyimak bacaan orang lain. Gak ada orang yang baca Al-Quran, alhamdulillah kita ada Android, mungkin bisa mendengarkan bacaan dari para qari. Sehingga dengan seringnya kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, hati kita tersinari. Kemudian hati kita menjadi gembira kembali. Kemudian yang berikutnya, Bu sekalian, setelah membaca Al-Quran, banyak-banyak kita istighfar. Hati kita senantiasa mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Bu sekalian,
ujian yang menimpa kita ini tidak seberapa sebenarnya dibandingkan ujian yang diterita oleh para nabi dahulu. Kata Nabi SAW, asyaddun nasil bala al-anbiya. Musibah yang paling besar menimpa manusia itu adalah para anbiya. Kemudian orang-orang al-amsalu al-wafal amsalu, orang yang semisal dengannya dan orang yang semisal dengan beliau. Ketika kita melihat ujian kita ini, kita hadirkan dalam diri kita orang lain jauh lebih parah dari kita. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana ya di Aceh kayak gimana itu. Dia juga nggak bisa bayangkan di Sumbar. Sampai sekarang saat ini mereka yang subhanallah mati kelaparan. Ya alhamdulillah kita nggak sampai seperti itu. Banyak saudara kita di keliling kita yang membantu kita. Kemudian terakhir untuk membangkitkan bahagia kita lagi, ya kita bergaul, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh yang bisa mengingatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini nasihat dari kami untuk menghibur bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan jalan kemudahan bagi urusan bapak semuanya. Allahumma amin. Kami kembalikan lagi kepada nah, ya kita langsung serah terima Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dari Lintang Peduli, ini kita kumpulkan dari kawan-kawan. Ini dari kawan-kawan kita semua, jemaah kita galau. Nah, ada uang tunai dari Lintang Peduli sejumlah 3 juta rupiah. Demikian pula ada sembako. Ya, mungkin ada perwakilan enggak. Ada sembako seberapa itu ya. Kemudian pakaian yang layak, ya yang layak insya Allah. Ada juga pakaian sholat dan bantal juga. Ya semoga bisa yang sedikit ini meringankan Bu ya. Nggak bisa menutupi mengganti semuanya. Paling kalau nggak bisa banyak ya sedikit ini. Semoga Allah berkahi dan kawan-kawan yang ikut berdonasi membantu kita semua di sini. Allah berikan pahala yang luar biasa bagi mereka. Saya ingat juga Bu ya, anjing saja, ayam saja, kucing saja, kita beri makan 1 butir nasi, itu pahalanya besar di sisi Allah. Besar sekali. Kalau di dunia mungkin tidak cash, tapi nanti kita akan terimanya di akhirat. Apalagi ini sesama kaum muslimin, sama-sama orang-orang yang beriman kepada Allah. Ditimpa lagi musibah, kita bantu. Enggak ditimpa musibah saja, dibantu, pahalanya besar. Apalagi diberikan musibah, tentu pahalanya sangat besar. Maka dari itu, kepada donatur, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih sudah membantu kita dan ahli musibah yang saat ini berada di Lingge. Kami mohon izin diterima perwakilan boleh sama panitia. Insyaallah. Ada foto bicara Kaspidi? Sudah? Nah. Ya, terima kasih banyak. Ya, kalau begitu terima kasih Bapak. Ya, semoga sehat-sehat. Bu, assalamualaikum. Ya. Ucapkan terima kasih atas sambutan di sini dan seperti yang dikatakan oleh pembina kami tadi, mungkin yang kami berikan itu tidak setimpal dengan apa yang diujikan Allah kepada Bapak Ibu, namun yakinlah bahwa itu kami kumpulkan dari donasi kawan-kawan seluruh umat muslim yang ada di Lintang ini yang sedikit berpartisipasi. Manfaatkan, gunakan hanya sebatas untuk mengobati sedikit luka ya. Lalu masalah nanti membangun rumah pasti Allah ganti dengan yang lebih baik nanti. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.